mari kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi membuat pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi lancar. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Ibu presentasi dulu ya. Iya, tadi Bu Mbak Rifka, Mbak Syafwa, Mbak Anissa, Mas Yusuf Windu, Mas Muhammad, Mas Maliki, Mas Fatku. Alhamdulillah. Berarti ada semua ya. Alhamdulillah. Baik. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Ya, siapa yang diwajibkan untuk menuntut ilmu? Semua Manusia, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Nah, ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu dari dua ya sampai sampai ada yang tahu lanjutannya berapa? Ada yang tahu tidak maksud dari pepatah ini? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Menuntut ilmu dari buaya, artinya kita menuntut ilmu itu dari lahir, dari kita kecil sampai yang lahat sampai meninggal ya. Jadi seluruh umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu dari dia lahir hingga meninggal. Ya, betul sekali. Mengapa sih penting untuk menuntut ilmu? Ada yang tahu? Ya, karena dengan ilmu dari yang awalnya kita tahu, dari yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, dari yang awalnya kita tidak bisa menjadi Bisa. Ya, seperti ketika anak-anak belum sekolah, nah kemudian masuk ke TK belajar membaca, menulis, begitu. Nah, anak yang awalnya belum bisa membaca, kemudian jadi bisa membaca. Nah, tentunya itu bermanfaat tidak sampai kita tua. Bermanfaat, ya, betul sekali. Nah, anak-anak tahu tidak siapa tokoh-tokoh yang ada pada gambar tersebut? Gambar yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ilmuwan dalam bidang apa? Ada yang tahu? Kedokteran. Iya, betul sekali. Kemudian yang atas ada angka-angka. Siapakah beliau? Al-Khawarizmi. Beliau tokoh dalam bidang matematika aljabar. Ya, ilmu aljabar. Dan yang terakhir ada siapa? Ibnu Rushd. Ya, Ibnu Rushd itu tokoh dalam bidang iya, filsafat, dia juga bidang kedokteran dan juga astronomi. Nah, berkaitan dengan wajibnya menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan berkaitan dengan perintah menuntut ilmu sendiri. Dimulai dari perintah membaca sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Nah, surah apa yang pertama kali turun? Al-Alaq. Iya, dan perintah membaca ini ada di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, kita baca surahnya bersama-sama ya, dimulai dengan bacaan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, untuk terjemahnya minta tolong siapa yang mau membacakan? Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
Ia telah menciptakan manusia dari sebuah darah. Masalah dan Tuhanlah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Iya, terima kasih Mas Fatur. Jadi di sini ada perintah untuk apa kan? Membaca. Membaca. Ya. Iqra, membaca. Nah, Iqra, kata Iqra sendiri disebutkan berapa kali di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini? 1. Iya. Ayat 1 sampai 5 ada berapa kata Iqra? 2. 2. Di ayat berapa? 1 sama. Ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Iqra wa rabbukal akram. Ya. Jadi 2 kali disebutkan dalam Quran Al-Alaq ini perintah untuk membaca. Membaca apa kira-kira yang diperintahkan? Apakah hanya membaca dari ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran dan hadis? Tidak, tapi juga membaca tentang apa? Ya, lingkungan sekitar alam semesta yang dinamakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah. Ya, betul sekali. Misalkan tentang hujan. Kenapa ya kok bisa terjadi hujan? Pasti ada prosesnya di balik itu. Nah, kita harus bisa mengkaji mendalam apa yang menyebabkan terjadinya hujan. Apa anak-anak? Yang pertama, karena ada air laut menguap yang membentuk awan. Ya, kemudian dari air laut yang menguap membentuk awan, mengalami kondensasi, dia membentuk butiran-butiran kecil air. Iya, betul. Setelah itu awannya kan penuh, sudah berat dengan butiran air, kemudian dia turun menjadi gerimis. Ya, gerimis kemudian hujan. Ya, kemudian menyerap ke tanah, infiltrasi, kemudian dia yang dinamakan siklus daur air. Ya. Kemudian seperti ilmuwan Isaac Newton. Anak-anak tahu ilmuwan Isaac Newton? Nggak tahu? Nggak tahu? Yang menemukan teori gravitasi. Bagaimana awal mula dia menemukan teori gravitasi itu? Buah apel. Iya, dia menyelidiki kenapa buah apel itu bisa jatuh ke tanah. Ya, dari pohon jatuh ke bawah ada apa? Ternyata setelah diteliti ada gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antara tanah, antara bumi dengan buah apel. Dan ditemukanlah teori gravitasi. Ya, itu salah satu contoh ilmuwan penemu teori gravitasi. Baik, sesuai kesepakatan kita pekan lalu, hari ini kita akan membuat mind mapping ya. Setelah kemarin kita melakukan asesmen diagnostik yang dimana itu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar, yaitu gaya belajar audio dan juga gaya belajar visual. Nah, untuk kelompoknya kemarin sudah Ibu bagikan ya? Iya. Masih ingat? Masih. Silahkan berkelompok. Untuk yang sebelah sini kelompok audio dan yang sebelah sini kelompok visual. Sudah, baik. Ibu akan bagikan lembar kerjanya, bisa didiskusikan. Baik, silahkan anak-anak mencari poin-poin penting dari masing-masing tugas yang sudah diberikan ya, yang ada yang dari video dan juga ada yang dari artikel. Bisa di-scan kodenya dan dicatat poin-poin pentingnya. Kemudian anak-anak bisa langsung membuat mind mapping dari poin-poin penting yang telah dicatat tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Peralatannya sudah dibawa semua. Sinyalnya susah dulu.
Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Selanjutnya, siapa yang mau presentasi duluan? Nomor 1, Bu. Kelompok? Nomor 1. Satu sih. Sana. Ya, silakan. Kelompok? Audio topik. Ya, silakan. Bisa ditunjukkan kepada teman-temannya. Ya, tokoh siapa yang anak-anak analisis tadi? Ibnu Sina. Ya, apa saja informasi yang didapat? Biografi, kemudian pendidikan, hasil karya, Akhir hidupnya dari Ibnu Sina. Kita beri plus untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 tokohnya siapa? Al-Khwarizmi. Ya, betul sekali. Itu tadi beberapa ilmuwan Islam yang bisa kita teladani. Contohnya apa anak-anak? Keteladanan apa yang kita dapatkan dari beliau? Rajin berilmu. Ya, Mas Fadli. Kerja keras. Bekerja keras. Terus Mas Windu? Rajin berilmu. Rajin menuntut ilmu, ya, tekun dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita sekarang, ya, seperti tadi Ibnu Sina, salah satu karya paling terkenalnya Al-Qur'an fi'at. iya, Al-Qur'an yang berisi tentang struktur anatomi mata dan juga kelenjar air mata. Kemudian Al-Khwarizmi, beliau adalah penemu angka benar, penemu aljabar yang tentunya itu bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nah, jadi anak-anak harus rajin dalam menuntut ilmu, tidak boleh malas kalau sekolah, tidak boleh bolos. Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya itu ada soal evaluasi. Nah, bisa anak-anak scan terlebih dahulu. Sampai tidak? Ya, Sampai kerjakan semua ini. Iya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Oke. Sudah? Baik. Tadi pembelajaran kita ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pentingnya menuntut ilmu kita hari ini. Dari mulai perintahnya dalam apa? Quran surat apa? Satu guru jawab. Ya, karena Mas Fadli. Tadi perintah untuk membaca atau menulis itu berada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, benar sekali. Beri plus untuk Mas Fadli. Dan kita juga meneladani tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan yang mereka menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi peradaban dunia. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dakwah Islam. Gitu. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kalian menghafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini beserta artinya. Nah, nanti akan kita hafalkan bersama-sama, kemudian bisa kita nilai. Nah, setelah hafalan itu menjadi nilai keterampilan. Bisa dipahami? Bisa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.